Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menghadiri presentasi kali ini. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang paradigma 567 administrasi publik yang beranggotakan saya Natasha Aurelia Khairunisa. Saya Evanda Puspitasari. Saya Yunda Aulia Apriliani. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh Baik, di sini ada paradigma 5, yaitu administrasi publik sebagai administrasi publik. Yang pertama ada menurut Henry 2017, pada tahun 1992, administrasi sebelum publik diperkenalkan, menggantikan pendekatan birokrasi tradisional yang serius dalam struktur dan aturan. Hal ini menekankan hasil sosial dan pengaruh proyek yang efektif dibandingkan jumlah proyek yang dilaksanakan. Kantor publik seharusnya membangun nilai tambah dan mematuhi etika dan profesional. Dikenalkannya paradigma sebelum birokrasi yang menggeser fokus administrasi publik ke pencapaian hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini menekankan kualitas, nilai, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap praktik yang relevan, dengan fokus utama pada misi, pelayanan, dan produk akhir. Konsep ini bertujuan memperkuat hubungan kerja, memisahkan layanan dari kontrol, dan memperluas pilihan bagi pelanggan. Selain itu, hasil yang dicapai diukur untuk memperkaya umpan balik dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Memperluas gagasan ini dengan memasukkan berbagai aliran pemikiran dalam administrasi publik, termasuk manajemen, etika, perilaku manusia, analisis administrasi, sistem sosial, dan pengambilan keputusan. Next. Lalu ada juga menurut Lin 1996, paradigma administrasi publik berbeda dengan manajemen swasta dan politik. Dalam penekanannya pada efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pemisahan ini memungkinkan badan-badan publik untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sambil mengembangkan praktik-praktik yang mengatasi tantangan-tantangan spesifik sektoral. Administrasi publik perlu memprioritaskan profesionalisme dan kompetensi manajerial untuk meningkatkan pengelolaan lembaga pemerintah, dengan memisahkan diri dari manajemen private dan politik. Administrasi publik dapat lebih fokus pada efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan. Paradigma 5 menekankan pentingnya memahami administrasi publik dalam konteks tata kelola yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menciptakan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi harapan publik. Next. Lalu ada menurut Ostrom 1990. Paradigma ini menekankan perlunya lembaga publik berkolaborasi dengan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih baik. Melalui partisipasi masyarakat, pihak berwenang memahami kebutuhan dan keinginan masyarakat dan pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan adil. Paradigma 5 dalam administrasi publik menempatkan publik sebagai pusat perhatian dengan penekanan pada pentingnya pelayanan yang transparan dan akuntabel. Kolaborasi serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya publik menjadi kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dengan mencerminkan nilai-nilai publik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, diharapkan administrasi publik dapat melibatkan masyarakat secara aktif dan proses pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan seberapa jauh mereka menerima kewenangan dan kebijakan yang dihasilkan. Lalu ada pun studi kasusnya, yaitu suatu kota mengalami suatu permasalahan dalam pelayanan publik seperti antrian yang panjang dan kurangnya transparansi dalam suatu proses. Dalam rangka memperbaiki masalah tersebut, kota ini memilih paradigma 5 yang menekankan kolaborasi antar pemerintah dan masyarakat. Lalu ada juga implementasinya. Yang pertama, pengembangan sistem digital. Yang kedua, keterlibatan masyarakat. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Dan yang keempat, pelatihan dan pengembangan staf.
Kemudian, di sini saya akan menjelaskan paradigma 6 administrasi publik, New Public Management, 1991 sampai sekarang. Perspektif ini lahir pertama kali di Amerika Serikat. Kelahirannya diawali dengan sejumlah krisis, bagaimana yang dijelaskan oleh Osborne dan Gebler 1996. Yang pertama, disebabkan karena ketidakmampuan pemerintah dalam menangani sejumlah masalah yang ada di masyarakat, seperti kejahatan, kemiskinan, penggunaan obat bius, buta huruf, dan melonjaknya biaya medis. Yang kedua, birokrasi besar yang dimana informasi mudah untuk diakses dengan cepat, namun masyarakat menilai bahwa tidak sebanding dengan penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga, sistem birokrasi yang dianggap kolot, menjadikan para birokrat tidak dapat mengeluarkan potensi diri dalam bekerja sehingga menurunkan tingkat kreativitas para pegawai. Yang keempat, banyak pemerintahan Amerika yang dianggap tidak cakep dalam melayani masyarakat, sehingga muncul krisis kepercayaan terhadap pemerintah di Amerika pada saat itu. New Public Management bertujuan untuk mengubah administrasi publik sedemikian rupa sehingga administrasi publik sebagai penyedia jasa bagi para warga harus sadar akan tugasnya untuk menghasilkan layanan yang efektif dan efisien. Next. Hope dalam Keban 2008 juga mengemukakan bahwa kemunculan perspektif ini diawali dengan adanya krisis fiskal pada 1970-an dan 1980-an. Karena adanya keluhan bahwa sektor publik terlalu besar, boros, inefisien, dan merosotnya kinerja pelayanan publik, serta kurangnya perhatian terhadap pengembangan dan keputusan kerja pegawai pemerintah. Paradigma New Public Management dikatakan baru karena menekankan pada nilai-nilai efisiensi, produktivitas, serta bisnis ke dalam sektor publik untuk memperbaiki kondisi birokrasi publik. Next. Aucoin 1993 juga Hood 1991 mendefinisikan New Public Management sebagai deregulasi terhadap jalur manajemen pengalihan Departemen Pelayanan Publik dalam lembaga sendiri maupun perusahaan, akuntabilitas berbasiskan kinerja, serta mekanisme kompetitif seperti kontrak dengan pihak luar, serta pasar internal. Next. Paradigma administrasi publik, New Public Management juga menggunakan pendekatan dari sektor swasta serta pendekatan bisnis dalam sektor publik. Selain berbasis pada teori pilihan publik, dukungan intelektual, perspektif ini juga berasal dari Public Policy School atau aliran kebijakan publik dan managerialism movement. Aliran kebijakan publik ini mulai memfokuskan pada implementasi kebijakan sehingga disebut sebagai public management. Sementara itu, cara praktek, gerakan manajerialis juga memperoleh pengaruh besar dalam reformasi administrasi publik di berbagai negara maju seperti Australia, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat. Next. Adapun sistem kinerja New Public Management di sektor publik meliputi 7 karakteristik, yaitu yang pertama pengembangan rencana yang strategis terkait dengan proses perencanaan organisasi tahunan. Yang kedua, mendefinisikan dan menetapkan tujuan-tujuan organisasi dan individu juga tujuan tahunan. Yang ketiga, pengembangan indikator pada kinerja pribadi dan organisasi. Yang keempat, pengembangan serta implementasi kerangka perencanaan organisasi yang komprehensif. Yang kelima, pengembangan dan pelaksanaan proses pada penilaian individu. Yang keenam, menghubungkan strategi dan tujuan organisasi dengan penyelarasan jabatan. Yang ketujuh, pengembangan serta pelaksanaan ulasan manajemen dan kerangka evaluasi kinerja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Natasha. Baik, selanjutnya ada paradigma 7, administrasi publik sebagai tata kelola pemerintahan. Istilah governance dikemukakan oleh Bank Dunia pada 1989 sebagai pendekatan baru untuk pembangunan yang berlandaskan pada keyakinan kesejahteraan ekonomi yang tidak akan tercapai tanpa aturan hukum yang mendasar dan demokrasi. Menurut Niputu Tirkawidanti, sejak terjadinya krisis finansial pada tahun 1997, good governance sudah menjadi isu penting di Indonesia. Krisis ini kemudian meluas menjadi krisis yang bersifat multidimensi, seperti dominasi kekuasaan, munculnya praktik KKN, dan kinerja aparatur yang rendah. Birokrasi yang memberikan pelayanan publik harus bertanggung jawab serta
secara keseluruhan kepada masyarakat, bukan hanya akuntabel pada berbagai aturan hukum, tetapi juga dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, seperti norma politik, standar profesional, dan kepentingan warga negara. Selanjutnya ada prinsip tata pemerintahan yang baik. Yang pertama itu ada rule of law atau kepatuhan dan keadilan dalam semua kebijakan administrasi publik. Yang kedua ada prinsip hukum. Jadi prinsip hukum ini yang menyatukan antara masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga ada kepentingan umum. Kita harus memprioritaskan kepentingan publik dalam berbagai hal dibanding kepentingan pribadi. Yang keempat ada keterbukaan, yaitu terbuka terhadap hak publik untuk mendapatkan informasi akurat dan jujur. Yang kelima ada kesetaraan, yang mengutamakan persamaan dan kewajiban. Yang keenam ada profesional, yaitu keterampilan dalam beretika. Yang ketujuh ada akuntabilitas, yaitu semua tindakan dan hasil akhir dari kegiatan administrasi publik harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang kedelapan ada efisien, menunjukkan bahwa tujuan yang nyata telah ditetapkan dengan cara yang terbaik. Yang kesembilan ada efektivitas, dalam mencampaikan tujuan yang tepat dari sudut pandang yang berbeda, serta memilih metode dan pendekatan yang berbeda. Selanjutnya ada menurut Siti Hajar, pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan dinilai berdasarkan kualitas serta akses terhadap layanan. Pelayanan mencangkup pemenuhan kebutuhan administrasi, termasuk pengurusan surat menyurat dan yang lainnya. Prosedur pelayanan tersebut mengatur langkah-langkah administrasi. Untuk memastikan pelayanan yang berkualitas, masyarakat dapat melihat kualitas suatu pelayanan dari dimensi berikut. Yang pertama ada dimensi kualitas. Yang pertama ada kesesuaian dengan spesifikasi, yaitu masyarakat diharapkan mendapatkan produk atau jasa yang memenuhi atau melebihi standar kualitas yang diiklankan. Yang kedua itu bernilai. Jadi nilai menunjukkan seberapa baik produk atau jasa untuk memenuhi tujuan dengan harga yang sesuai. Yang ketiga ada cocok untuk digunakan, yaitu kualitas ditentukan oleh seberapa baik produk atau jasa untuk memenuhi tujuan penggunanya. Yang keempat sponsor. Sponsor ini sebagai nilai tambah dari pelayanan tersebut. Yang kelima itu ada kesan psikologis, yaitu kualitas dievaluasi berdasarkan citra dan estetika. Selanjutnya ada 3 alasan mengapa layanan publik menjadi faktor strategis dalam mengembangkan dan menerapkan prinsip good governance di Indonesia menurut Bapak Angkus. Yang pertama itu ada interaksi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Layanan publik merupakan area di mana pemerintah berinteraksi dengan lembaga non-pemerintah. Keberhasilan dalam memberikan layanan publik dapat meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kinerja birokrasi. Yang kedua ada artikulasi aspek clean dan good governance. Layanan publik adalah bidang yang menggambarkan bagaimana pemerintah yang menjalankan fungsinya dengan cara yang transparan, akuntabel, dan efisien. Yang ketiga ada keterlibatan berbagai unsur governance. Layanan publik melibatkan kepentingan semua elemen governance termasuk pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Selanjutnya ada esensi dari tata kelola yang baik ditandai dengan adanya pelayanan publik yang berkualitas dan sejalan dengan prinsip kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada daerah dalam mengatur dan mengelola masyarakat setempat serta meningkatkan pelayanan publik. Menurut Yayat Sudrajat, tata kelola administrasi publik di Provinsi Jawa Barat telah mengalami perubahan signifikan berkat digitalisasi yang mempercepat proses pelayanan administrasi, terutama dalam hal perizinan. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi kelompok terfokus (FGD), waktu yang diperlakukan untuk memproses izin berkurang dari 85 hari menjadi 45 hari setelah reformasi. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan kebijakan antara daerah dan infrastruktur yang kurang memadai di wilayah terpencil. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan bagi pegawai dan penyederhanaan prosedur birokrasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan reformasi ini. Baik, segitu saja dari kami. Ada yang ingin bertanya? Jika kurang jelas. Baik, karena tidak ada yang bertanya, saya akan membacakan kesimpulan.
Dapat disimpulkan bahwa paradigma 5 administrasi publik menekankan pada efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan publik, dengan fokus pada struktur hierarkis dan kontrol birokratis. Paradigma 6 New Public Management memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta ke dalam sektor publik, menekankan desentralisasi, akuntabilitas, dan mengukur kinerja. Paradigma 7 administrasi publik sebagai tata kelola pemerintahan menekankan kolaborasi antara pemerintahan dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama yang mencerminkan transisi menuju tata kelola yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik. Sekian dari presentasi kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.